warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tutiana, guru SMP Negeri 1 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya memangku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 8. Pada video saya kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran interaktif dengan model pembelajaran problem based learning dan comparative learning dengan materi pembelajaran kondisi perekonomian pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Berpartisipasi dan memberikan respon terhadap materi. Berbeda dengan metode pembelajaran pasif, pembelajaran interaktif menciptakan suasana yang mengajak siswa berpikir kritis, bertanya, serta berdiskusi. Hal ini dapat diterapkan melalui diskusi kelompok, simulasi, permainan edukatif, dan penggunaan teknologi digital. Transisi menuju metode pembelajaran interaktif sangat penting, terutama di era digital seperti saat ini, di mana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Gas, sebelum mulai belajar, kita awali dengan berdoa ya, Nak ya. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang tidak hadir ya? Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir, Nak? Pito, Bu. Kelas A, Tito, Pito siapa lagi? sakit. Ya, terus, Merlinda Alka, Bu. terus, Zafra izin, Bu. oke. Tito sakit, Sarah izin dan Melinda apa? Ada 3 orang ya tidak hadir. Kalian semua supaya tidak sakit jaga kesehatan. Supaya kalau misalnya apa nanti konfirmasi ya, apanya kenapa, di sini kenapa ya. Oke. Satu, kita hari ini mulai belajar ya. Kalau sudah absen, mulai belajar nggak sih belajarnya? Sudah siap, Bu. Materi kita hari ini yaitu kondisi perekonomian pada masa awal kemerdekaan. Ya, itu judul materi kita hari ini. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kondisi perekonomian pada masa awal kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana coba kondisi masyarakat pada saat awal kemerdekaan itu, perekonomiannya yang ditanya. Menurut informasi yang kalian dapatkan dari warga, dari kakek, dari buyut misalnya, coba ada tahu bagaimana kondisinya, situasi saat itu perekonomian kita pada awal kemerdekaan. Ya, oke, Rizka. Menurut saya, kondisi pada zaman awal kemerdekaan karena masih di kondisi awal kemerdekaan. Ya, karena kata alasannya bukan alasan ya, maksudnya desasi bahwa perekonomian saat itu masih sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena masih pengaruh daripada penjajahan. Nah, oke. Saat itu siapa coba yang menjajah kita? Belanda. Masih pengaruh kolonialisme atau penjajahan. Perekonomian kita saat itu masih dipengaruhi, disusun dan dirongsong oleh para penjajah, ya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa menyiapkan bagaimana caranya supaya perekonomian kita agar lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Tetapi yang perlu kalian pahami bahwa kondisi perekonomian kita saat itu sangat kacau, sangat sulit karena masih terpengaruh pada yaitu
sumber daya alam yaitu agraris atau pertanian. Ya, karena saat itu teknologi belum maju kan? Iya. Nah, mungkin perindustriannya belum bisa maksimal kan? Perekonomian yang masih pengaruh penjajahan ya. Mari untuk lebih jelasnya lihat ada upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah Indonesia mencoba menata perekonomian dengan berbagai kebijakan seperti pinjaman nasional 19 tahun. Coba kita lihat dulu di judulnya dulu. Mulai dari materi kita yaitu secara keseluruhan kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan masih sangat lemah, tidak stabil akibat dampak kolonialisme perang serta blokade ekonomi. Namun berbagai upaya pemulihan mulai dilakukan untuk pembangunan fondasi ekonomi nasional Indonesia yang masa akan datang. Oke, lanjut. Kemudian setelah lihat pemaparan materi dari Ibu tadi, apakah cukup jelas? Oke, sekarang di sini ada penayangan video singkat buat kalian, bisa dilihat. Bisa dibantu? Nah, ayo. Ini kayaknya ada yang mana? Materi kita Ibu sampaikan, mari kita simpulkan ya. Ibu simpulkan ya. Ya, Bu. Simpulkan. Secara keseluruhan kondisi perekonomian pada saat awal kemerdekaan masih sangat lemah, masih belum stabil karena pengaruh perang ya, atau disebut dengan pengaruh penjajahan kolonialisme ya. Nah, jadi untuk mengatasi daripada perekonomian itu, untuk memulihkannya, pemerintah mengadakan penjelasan Ibu tentang materi tadi. Apakah kalian sudah paham? Untuk menguncangkan otak-otak kita hari ini supaya kita lebih rileks, bagaimana kalau kita ekspresi dulu ya? Semuanya berdiri. Oke. Nah, ayo semangat, untuk bergerak. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai masa perekonomian pada zaman dahulu. Nama kakek siapa? Nama kakek Muhammad Amin. Tahun kelahiran? Tahun kelahiran tanggal 17 bulan 9 1947. 1947. Ya. Bagaimana masa perekonomian pada zaman kakek dulu? Oh, pada zaman kakek dulu perekonomian sangat minim. Tahu dengan minim? Tahu. Karena negara kita waktu itu belum sehat, belum sempurna. Nah, karena baru merdeka. Zaman merdeka itu kan 1945. Iya. Nah, kakek lahir 1947.